Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat yang Allah SWT ingatkan tentang diri kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian dan benar-benar akan kami uji manusia, akan uji kalian dengan hal-hal yang Anda anggap buruk dan hal yang Anda anggap baik. Wa ilaina turja'un, dan pasti kalian akan kembali kepada kami. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan pada kita, setiap kita yang sedang hidup di dunia sekarang ini, setiap yang bernyawa, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat jelata, konglomerat ataupun orang melarat, semuanya akan mengalami kematian. Sehingga tidak ada seorang pun yang mereka bisa menahan dari kematian. Kematian pasti sesuatu yang datang. Kematian pasti datang dan bahkan seringnya mendadak menjumpai kita. Sehingga Allah SWT ingatkan agar senantiasa kita bersiap-siap menghadapi hari-hari kematian kita. Karena sungguhnya kita akan berlanjut. Dunia yang kita sekarang kita jalani akan berlanjut kembali kepada Allah. Ini kampung akhirat. Lalu Allah mengingatkan pada kita, sekarang ini kita adalah statusnya orang-orang yang diuji oleh Allah SWT. Diuji dengan perintah dan larangan Allah. Diuji dengan berbagai macam musibah-musibah yang menimpa kita. Bahkan diuji dengan berbagai macam hal yang kita anggap menyenangkan. Sehingga akibatnya, sehingga sungguhnya semua apa yang kita alami, baik yang menyenangkan, baik yang menyusahkan, merupakan bagian ujian Allah SWT. Allah ingin melihat mana di antara kita yang tampil menjadi abdan syakuran ketika diberikan Allah nikmat. Apakah dia menjadi hamba Allah yang bersyukur atau hamba Allah yang kufur. Dan Allah akan melihat kita kepada kita, apakah kita akan menjadi hamba Allah yang saburan, abdan saburan, saat kita diuji Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Barang siapa yang mereka tampil menjadi hamba Allah, abdan syakuran ketika mendapatkan nikmat, dan abdan saburan ketika mendapatkan musibah dan ujian, maka dia akan mendapatkan gelar ni'mal abd, sebaik-baik hamba Allah SWT. Lalu Allah ingatkan pada kita, wa ilaina turja'un, dan kalian pasti akan kembali kepada kami. Masalah muslimin, hari ini kita mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar kedudukan, mengejar ketenaran, karena disangka oleh kebanyakan kita itulah yang akan menjanjikan kemuliaan di dunia sekarang ini. Dan memang begitulah kenyataan yang ada. Yang dianggap paling mulia, yang paling banyak hartanya. Yang dianggap paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya.
yang paling memiliki jabatan, yang paling memiliki kekuatan. Akan tapi masalah muslimin, akan datang hari-hari kita kembali kepada Allah, yang Allah ingatkan kepada kita. Hari-hari itu membutuhkan bekal yang khusus. Barang siapa yang dia tidak berbekal di hari itu akan menghadapi hari-hari yang sangat menakutkan. Yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hamba Allah, berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Wahai hamba Allah, berbayin takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti anda akan dihimpun menghadap Allah, lalu setiap jiwa akan dibalas Allah dengan sempurna, dan tidak ada seorang pun yang mereka terdolimi dengan pembalasan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia datang kepada Allah dengan bekal yang menyelamatkan di hadapan Allah, dia akan mendapatkan hari-hari kegembiraan saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang dia datang kepada Allah tanpa bekal yang menyelamatkan, hari itu menjadi hari yang sangat menakutkan. Yauman tatakallabu fil qulub, yauman tatakallabu fil qulub wal absar. Akan menjadi hari yang membuat mata bergolak dan hati bergejolak, hari yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala telah inginkan saat sekarang, sehingga Allah memerintahkan kita ini berbekal. Hari-hari itu adalah hari yang Allah gambarkan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang dimana harta kita sebanyak apapun dan anak laki-laki kita sehebat apapun sudah tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah, hatinya seorang mukmin yang selamat dari kufur, selamat dari syirik, selamat dari nifak, sehingga kembali kepada Allah sebagai mukminin, muslimin, muttaqin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Masalah muslimin, barang siapa hari-hari ini dia hanya mengumpulkan harta, mengejar jabatan, dan berbangga dengan dunia yang dia miliki, akan tapi tidak mempersiapkan bekal terbaik menghadap Allah, dia hanya akan menyesal panjang. Yang Allah gambarkan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna, aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Allah ingatkan kepada kita, hari-hari harta kita sebanyak apapun, bahkan seandainya dunia ini wujudnya emas, lalu kita pakai untuk menebus kesulitan, hari itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban wala bittadabi. Sesungguhnya orang yang mereka kafir lalu sampai matinya dalam keadaan kafir, sehingga kepastian di Allah adalah an-nar. Seandainya dia ingin menebus adab yang Allah tetapkan baginya dengan emas sebesar bumi, niscaya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah." Seandainya dia memiliki bumi seisinya, 2 kali lipat buat dia, pasti dia akan pakai untuk menebus adab Allah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini jika kita memiliki koneksi, apalagi masih punya hubungan kekerabatan, yakni keluarga, saudara, atau bahkan anak, maka akan sangat menggampangkan kita urusan kesulitan di dunia sekarang ini. Akan tapi kita akan menghadapi hari-hari yang sangat sulit, di mana keluarga kita, bahkan anak kita sekalipun sama sekali tidak bisa berbuat apapun kepada kita. Hari itu masing-masing mereka dibuat sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu kata Allah, setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Ini semuanya notabene-nya orang yang terdekat dengan kita di dunia sekarang ini. Bahkan sebagian kita berjuang mati-matian untuk mereka, akan tapi mereka tidak akan peduli lagi di hari saat nanti kesulitan mereka hadapi, masing-masing dibuat sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Masalah muslimin, bahkan hari itu kata Allah, bukan sekedar tidak peduli, mereka ingin sekali seandainya bisa mengorbankan orang lain
walaupun anak kandungnya sendiri, demi keselamatan di saat itu pula. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjim kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'am. Allah gambarkan orang-orang yang mereka di dunia mujrim, mereka tidak salat, mereka tidak beribadah, mereka bahkan menentang agama Allah, mereka berbangga dengan dunia yang mereka miliki, maka mereka tenggelam dalam kefajiran, kedurhakaan kepada Allah. Hari itu dia sangat berangan-angan seandainya bisa menebus kesulitan adab walaupun dengan anak kandungnya sendiri sekalipun. Seandainya dia cukup dengan istrinya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarga besarnya, bahkan kalau perlu waman fil ardi jami'an thumma yunji, dengan semua penduduk bumi untuk menebus kesulitan dia. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak akan mungkin terwujud. Sungguhnya jahanam adab yang menyala-nyala, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan menyeru manusia yang dulu mereka berpaling dari agama Allah Ta'ala dan hanya mengumpulkan harta yang tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah muslimin, itulah hari-hari yang pasti kita akan hadapi saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka persiapkan untuk kita bekal yang menyelamatkan saat kita menghadap Allah, bukan bekal harta dan kekuasaan, tapi semua yang kita miliki. Bagaimana kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, memiliki hati yang takut kepada Allah, hati yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Itulah bekal terbaik kita menghadap Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan adalah sikap umum kita, ketunduk patuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita rinci, yang merupakan bekal yang paling terpenting kita menghadap Allah, yang pertama adalah hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, hamba-hamba Allah yang menjadikan totalitas ibadah kita hanya untuk Allah, hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita datang sebagai hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang matinya tanpa menyekutukan Allah sama sekali, pasti dia akan masuk jannah. Barang siapa yang dia matinya menyekutukan Allah dengan satu, maka dia pasti masuk neraka. Masalah muslimin, beruntunglah orang mereka membersihkan jiwanya dengan tauhid. Orang yang mereka datang kepada Allah dalam keadaan bertauhid, yang terkadang dia masih membawa dosa-dosa. Bagi mereka yang datang kepada Allah dengan tauhid yang sempurna, maka dia akan bisa masuk jannah bahkan tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi bagi mereka yang datang kepada Allah dengan tauhid, tapi dia membawa dosa yang belum sempat dia bertaubat dan Allah juga belum mengampunkan, maka kemungkinan dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikatakan jahannamiyun, diadab Allah di jahanam karena dosanya, dan akan dientaskan Allah dari jahanam dengan tauhidnya, sehingga dikatakan mantan jahanam. Tauhid memberikan jaminan untuk dia diselamatkan dari kekalnya azab. Seandainya dia memiliki kekurangan, Allah akan ampunkan. Tetapi apabila datang dengan kebaikan sebesar apapun, tetapi dia menyekutukan Allah, maka semua kebaikan dia akan hancur luluh lantak. Lain asyrakta la yahbatana amaluk. Seandainya anda menyekutukan Allah, pasti seluruh amal kebaikan anda akan hancur, tidak ada gunanya sama sekali. Yang kedua adalah bekal akhlak, al-akhlakul karimah. Ini bekal muamalah kita yang baik kepada hamba Allah Ta'ala. Islam yang mengajarkan akidah kalimat la ilaha illallah,
maka akidah ini akan membuahkan al-akhlul karimah, sehingga antara akhlak dengan iman sangat erat hubungannya. Yang Nabi kita mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Akhlak tercermin dalam kehidupan kita. Kaful adab, bagaimana menjadi hamba Allah yang tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan perbuatannya, sehingga ketika Nabi pun mengatakan tentang muslim, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim adalah orang lain dibuat selamat dari gangguan lisannya dan gangguan ini perbuatannya. Mukmin man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah orang yang mereka memberikan keamanan kepada orang lain dalam hal harta mereka dan jiwa mereka. Inilah akhlak yang Nabi ajarkan. Akhlak adalah badrun nada, bagaimana mencurahkan kemanfaatan seluas-luasnya kepada para hamba Allah Ta'ala. Sehingga Islam mengajarkan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling manfaat di hadapan Allah, manusia yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Masalah muslimin. Dan yang ketiga adalah at-taubah. Jangan pernah kita lupa, setiap hari dan setiap saat kita beristighfar kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Karena at-taib kamala dzanbillah, orang mereka bertaubat seperti tidak memiliki dosa. Dosa apapun apabila dia bertaubat, Allah pasti akan terima. Dosa syirik, dosa kufur, dosa nifak, dosa maksiat, dosa penyimpangan, saatnya dia kembali kepada Allah, total pasrah kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. At-taib kamala dzanbillah, orang bertaubat seperti enggak punya dosa sama sekali, dan Allah sangat bergembira dengan taubatnya para hambanya. Orang mereka bertaubat, bukan hanya Allah hapuskan kesalahannya, bahkan setiap taubatnya Allah gantikan yang kebaikan-kebaikan buat mereka. Ulaika alladziina yubatilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semuanya taufik untuk perhatian pada agama, taufik istiqamah di atas jalannya sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.